salah satu mobil, tandain kita lihat siapa duluan sampai Bundaran HI. Oke, siapa takut kalau gitu. Challenge. Sip. Pokoknya seru, Ci. Terima kasih sudah membawaku berkelana menggunakan sepeda. Nggak capek kan? Nggak seperti yang dibayangin Nggak. kan? Karena kan awalnya kalau orang-orang yang tidak pernah menggunakan sepeda kayak gini kan mikirnya kayak, aduh pasti panas, capek, melawan kemacetan dan segala macam. Keringatan nggak? Enggak tuh. Nggak. Bersepeda bagi saya satu challenge untuk mengurangi polusi. Dengan saya tidak menggunakan kendaraan, saya mengurangi kadar polusi tertentu. Kira apa sih yang ingin dilakukan supaya nih semangat semangat tadi ya bersepeda, menjaga bumi. Sebenarnya kalian harus tahu satu rahasia. Dari bersepeda, saya itu selama nggak usah 20 tahun, 10 tahun aja saya udah menghemat 500 juta. Hai Sobat Tempo, pagi ini aku udah prepare karena sebentar lagi akan ketemu sama Ci Patricia namanya. Dan aku akan diajak untuk bike to work. Gimana ya keseruannya? Aduh gak sabar, yuk! Go! Teman-teman, halo Civa, Jihan Tempo, Jihan dari Tempo. Bapak, iya lo Pak, selamat pagi. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, alhamdulillah ya. kita. Sehat terus sih kayaknya kalau naik sepeda terus. Iya. Saya tadi udah jalan dari kantor Tempo, teman-teman. Terus mau ikut teman-teman semuanya berangkat back to work ya? Yes, hari ini kita bike to work bareng-bareng OJK Cycling Cup. Oke, Cycling siap. Cup. Oke, berarti hari ini kita rutenya lewat mana aja, Ci? Kita akan dari sini ke arah Tamrin, ya, lewatin Duku Atas, Bundaran HI, kemudian masuk ke Kebun Sirih. Oke. Lihat nih, trafiknya parah banget. Padat banget, jam Coba berapa ini? pilih salah satu mobil, tandain, kita lihat siapa duluan sampai Bundaran HI. Oke, siapa takut kalau gitu. Challenge. Sip, bakalan seru banget ini membela Jakarta karena pengalaman pertama saya, teman-teman ya. Kita coba ya. Pengen ayo. ikut gimana Tandain serunya? dulu satu mobil. Pilih yang mana aja ya, Ci ya. Ya, ayo. Let's go. Mungkin lah kita bandingin ya. Siap. Oke, ready kita? Jalan Yo. teman-teman? Ayo, let's go. Sampai juga. Alhamdulillah, akhirnya nyampe. Gimana, langsung kerja ya? Yo, dah. Terima kasih banyak ya, Bang. Semoga Yo, lancar. makasih ya. Bapak, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Abang, thank you ya, Bang. Sampai jumpa lagi. Ya, mari. Ya.
Kita Oke. jalan berdua. ke Kita sana. lanjut ya. Hati-hati teman-teman. Ya, dah. Oke, akhirnya. Dorong ban depan aja, ban belakang ikutin kok dia. Oke. Sampai juga. Mantap. Seru, Gimana perasaannya? Ternyata menyenangkan. Iya. Kebetulan seru. juga cuacanya lagi oke banget kayaknya sih, support Betul. banget hari ini. Iya. Kita- Dan terbukti ya kita lebih cepat. Benar, ternyata mungkin emang di Jakarta gitu kali ya Ci, lebih efektif ketika Iya, pada saat menggunakan jam-jam sepeda. sibuk, sepeda akan lebih cepat dibandingkan dengan kendaraan lain. Dan ini praktis, kita sekalian olahraga, hemat Iya. waktu. Jadi semua keuntungan dapat sekali libas nih Ci kayaknya. Yes, Sehatnya yes. dapat, efektifnya dapat, Iya. juga menjaga Uh-uh. ini ya, turut menjaga lingkungan. Lingkungan, green. Bener. Seru banget sih. Menyenangkan. Udah 20 tahun ya Ci ya? Iya, 20 tahun saya Bersepeda. menjalani setiap pagi yang bahagia. Bahagia kan ya? Bener. Tapi Tidak emang terkena macet. selalu ada apa namanya partnernya gitu nggak sih kalau lagi jalan kantor? Kebetulan biasa Jumat kita suka janjian di kolong semanggi itu. Jadi semangat kerjanya ya. rame-rame. Bisa sampai ngobrol, bertukar pikiran, Iya. ya, diskusi. Jadi pertemanan juga oke. Tambah lagi manfaatnya aja tuh satu Iya. satu lagi ya, memperbanyak ini pertemanan juga ya. Mm-mm. Seru banget sih Ci. Ya, Aduh. jadi nanti kedepannya untuk koordinasi kerjaan juga lebih mudah ya karena kita udah satu arah di komunitas sepeda. Oh, ada komunitasnya juga. Ya, kami punya komunitas sepeda. Mhm. Jadi ada yang bersepeda ke kantor, terus kadang sebulan sekali kita juga weekend goes kemana gitu yang ke arah keluar kota. Seneng Ci, hari ini spesial experience buat aku. Seru kali kita ngobrol-ngobrol dulu ya Ci ya. Iya, harus dong. Saya akan berbagi banyak tips bersepeda. Seru Buat banget. kamu. Ini yang ditunggu-tunggu sama Sobat Tempo kayaknya. Oke. Ya. Yes. Senang banget pagi ini pokoknya seru Ci. Terima kasih sudah membawaku berkelana menggunakan sepeda. Nggak capek kan? Nggak seperti yang dibayangin Nggak. kan? Karena kan awalnya kalau orang-orang yang tidak pernah menggunakan sepeda kayak gini kan mikirnya kayak aduh pasti panas, capek, melawan kemacetan dan segala macam. Keringatan nggak? Enggak tuh, Nggak kan? sejuk juga soalnya udaranya Iya, Ci. iya. Oke. Terus polusi juga nggak parah-parah banget kalau di kawasan Sudirman Tamrin masih oke karena banyak pohon juga. Ya. Anyway, tentu kita penasaran banget dong kenapa seorang Ci Patricia ini akhirnya sekarang mungkin sudah 20 tahunan begitu serius bike to work ke tempat kerja gitu ya. Nah, tapi awal mulanya tuh yang men-trigger tuh kenapa sih Ci sebenarnya? Awal mula itu karena jarak tempuh dari rumah ke kantor makin lama. Jadi awalnya naik mobil 10 menit nyampe kantor, bisa parkir. Lama-lama kok lampu merah itu antriannya makin panjang, makin gak jelas, bisa setengah jam. Wow. Nyampe di kantor, itu tuh rebutan parkiran. Jadi akhirnya bisa muter-muter cari parkir, akhirnya malah Habis waktu kebuang ya. waktu kerja. Setelah itu, lo kenapa nggak bersepeda aja? Karena jarak tempuhnya masih sekitar 5-10 km. Jadi, kayaknya bersepeda, terus menghemat banyak ya. Kalau punya 2 mobil di rumah, saya pakai 1, suami pakai 1, parkiran jadi isu juga di rumah, terus cicilan mobil dan lain sebagainya ya, bensin sebagainya. Ribet sekali kalau saya punya mobil dan bawa itu ke kantor gitu ya. Nah, tapi kenapa kemudian kepikirannya sepeda gitu ya? Mungkin bukan transportasi umum yang lain, tapi sepeda gitu. Why? Sepeda itu menurut aku paling praktis. Jadi kalau macet tinggal naik ke trotoar. Iya benar. Terus pernah juga pengalaman pas Jakarta banjirnya sepinggang, Oke. itu naik sepeda aman-aman aja. Terus kalau pas hujan tinggal pakai jas hujan. Jadi aku merasa hidupku dengan sepeda itu kebantu banget. Kebantu banget, saya bisa sampai di satu tempat lebih cepat.
Terus saya bisa efisien sekalian berolahraga. Jadi tujuan utamanya itu efisiensi waktu, bisa sekalian olahraga. Efisiensi waktu, tapi bonus lainnya kayak banyak banget ini ya, Ci ya. Iya. Tapi challenging banget nggak sih ketika pertama kali dari, ya kan orang yang mungkin biasa berkendara menggunakan kendaraan pribadi, terus tiba-tiba menjadi bawa sepeda sendiri, apa tantangannya pas itu? Pasti banyak sekali tantangan, terutama di 2 minggu pertama. Jadi kalau kamu bisa melewati 2 minggu pertama itu, pasti kamu udah enjoy. Seperti, lo kok capek ya, gitu ya. Jadi kalau kita lakuin itu secara rutin dan konsisten, rasa capek itu kan hilang. Terus kok berkeringat ya, gitu. Nah, solusinya ganti baju di kantor, bawa baju ganti, nggak harus sampai mandi gitu. Karena kita di rumah udah mandi kan, udah bersih. Jadi cuma keringat ganti aja. Ataupun kadang saya karena misalnya meetingnya di di kantor lain yang agak jauh, dan saya nggak ada waktu buat ganti baju karena di kantor orang, ya udah saya selipin handuk tuh di area-area yang mudah berkeringat. Jadi tinggal handuknya dikeluarin, udah. Tada, udah ready ya? Udah ready, udah cantik. Tapi itu dia Sobat Tempo, ini yang buat Jihan pribadi itu sesuatu yang unik banget. Karena kayak biasanya aku ngelihat orang-orang bersepeda tuh biasanya masih pakai kaos dulu apa segala macam. Tapi kalau Cipat ini bener-bener ya udah, ya seperti yang teman-teman lihat ya, sudah pakai batik loh ya. Iya, jangan sampai bersepeda jadi mati gaya. Nah tapi emang nggak ribet gitu, Ci? Tidak, karena dengan baju kantor pun kita bisa tetap gaya selama bersepeda dan always ready, nyampe kantor, nyampe tempat meeting, sudah bisa langsung kerja. Asalkan tadi tipsnya ya. Iya, tipsnya disumpel kain sana sini. Oke. Cuman kan memang ada orang-orang yang cukup sweaty tuh ya. Nah buat kamu yang sweaty, mau nggak mau bawa baju ganti. Jadi nyampe di tempat, misalnya kamu lagi meeting di hotel atau di mana, segera ganti baju. Jadi tempat pertama yang dituju adalah toilet di mana. Benar. Tapi pokoknya itu tadi prinsipnya Cipat adalah bersepeda jangan bikin kamu mati gaya, tetap fashionable ya dari atas sampai bawah pokoknya. Menarik. Oke, nah kalau ngomongin soal kita tahu ya, Cipat ini memang di media sosial juga followersnya banyak, kemudian beberapa postingannya juga viral gitu-gitu. Terus kita tahu juga bahwa Cipat ini tergabung dalam komunitas Bike to Work. Yes, Bike to Work. Itu kenapa akhirnya berkomuniti juga? Kenapa penting sih? Berkomunitas itu penting untuk saling menyemangati. Terus berkomunitas itu juga membuat kita punya jaringan yang lebih banyak. Jadi pada saat ada suatu masalah, kita bisa koordinasi kerjaan lebih lancar. Dan menambah pertemanan itu sangat bagus. Jadi saya ke kota manapun, itu udah ada komunitas Bike to Work yang siap menemani saya berkeliling di kota tersebut. Bener-bener, ini Cipat emang kemana-mana banget nih. Orang yang bener demen travel banget ya. Termasuk selalu ngebawa sepeda. Yang itu kan pernah ada tips bersepeda handling ke airport. Sepeda ya, gimana caranya supaya Jadi selama ini kalau bersepeda keluar kota, bawa sepeda, saya selalu menggunakan bike box. Bike box itu besar, jadi mahal. Karena saya ke bandara harus pakai taksi. Dari bandara nanti ke hotel tempat tujuan juga harus taksi. Hitung-hitung taksinya bisa 1 juta sendiri. Oh, jauh ya? Iya, karena sini ke bandara 300, nanti 200, bisa 1 juta sendiri. Akhirnya kan jadi males ya. Lalu saya cari gimana solusi murahnya, yaitu pakai kardus. Ternyata kardus itu bisa dilipat dan bisa dibawa. Jadi saya bawa tuh kardus ke bandara. Sampai di bandara ya kita bawa kelaban, masukin sepeda, bongkar sepeda. Tentu saja kamu harus punya skill bongkar sepeda ya. Nah itu dia, saya belum punya, soalnya dari tadi bingung. Bisa belajar, bisa karena biasa. Betul. Nah setelah itu ternyata itu solusi yang sangat murah bagi saya untuk traveling, membawa sepeda kemana-mana. Tinggal kardusnya dibawa, sampai di bandara dibongkar, sampai di tujuan dipasang lagi, kardusnya dilipat lagi buat perjalanan pulang. Wow, luar biasa sih. Berarti itu orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk menggunakan sepeda kemana-mana, maksudnya nggak hanya ke tempat kerja, itu
mesti punya manajemen waktu yang baik ya Ci, karena kan benar. harus berhitung jarak, Yes, tenaga, yes. terus antisipasi traffic dan segala macam gitu kan ya. Iya, jadi pesawat kan nggak nunggu kamu jam terbang udah jelas. Kita harus perkirakan jarak dari rumah ke bandara. Kemudian di bandara kita perlu spare waktu untuk bongkar. Jadi setidaknya 2 jam sebelum udah sampai bandara. Ya mungkin 3 jam sebelum kita udah berangkat. Kalau rumahmu terlalu jauh ke bandara, mungkin bisa nyambung pakai kereta api atau moda transportasi lain, sehingga nyampe bandara juga masih fresh, tinggal bongkar sepeda. Nah nanti di kota tujuan pastikan jaraknya udah lebih dekat. Itu bisa dipakai sebagai sarana transportasi. Jadi sepeda itu benar-benar kita pakai sebagai moda transportasi. Wow. Keren banget. Tapi Ci, kalau di keluarga Cici tuh ada juga yang melakukan hal yang sama nggak sih Ci? Kalau bersepeda tidak, tapi suami saya pelari ultra, jadi pelari jarak jauh. Jadi sudah menamatkan 320 kilo Tambora di Pulau Sumbawa, juga beberapa race di luar negeri yang jaraknya 200 sampai 250 kilo. Berarti emang dari keluarga juga selalu Ketularan. support ya. Maksudnya support sudah banget. terbiasa dengan habit Support untuk banget. berolahraga seperti itu ya. Iya. Termasuk menghabiskan hari libur barangkali akhir pekan Oh, biasanya iya, ngapain? jadi kalau ada libur biasanya saya suka membawa anak-anak saya ke alam. Kita suka nge-trail di Sentul atau kadang ke Gunung Gede. Wow. Jadi menjauhkan mereka dari wifi, Dari gadget ya. dari gadget. Jadi itu suatu media bagi kita berkomunikasi juga ya. Kalau kita sibuk dengan HP masing-masing, akhirnya kita ada dalam satu rumah tapi tidak berkomunikasi, tidak ada hubungan gitu. Jadi itu baik sekali untuk membangun relationship di dalam family. Wow. Ada banyak caranya. Kalau di Yes. keluarga Cici mungkin begitu ya. Iya. Oke, Ci, kita beralih soal bagaimana tanggapan Cipat sendiri kalau ngomongin oke lah habit bersepedanya mungkin perlahan-lahan bisa ditumbuhkan ke orang-orang di sekitar kita, tapi misalnya bicara infrastruktur, fasilitas dari ya di ekosistem kita itu sebenarnya seberapa mendukung sih, atau memang masih ada yang perlu kita rekomendasikan untuk benahi atau bagaimana? Sebenarnya pemerintah sudah sangat baik ya. 20 tahun yang lalu saat saya bersepeda tidak ada jalur sepeda. Sekarang sudah banyak jalur khusus bersepeda, walaupun kadang dipakai juga oleh pemotor. Tapi we share the road, kita berbagi jalan. Menurut saya sudah sangat baik sekali. Tinggal dari pesepedanya sendiri bagaimana memanfaatkan fasilitas itu. Sama mungkin beberapa hal penting seperti helm wajib Equipment dipakai ya. Kemudian kalau kita bersepeda taruh banyak reflektif di sepeda kita sehingga kalau kita keluar malam itu kelihatan. Jadi kalau malam biasa saya selalu utamakan harus ada lampu belakang. Kalau nggak ada lampu belakang bisa ditabrak tuh ya. Karena visionnya terbatas ya kalau gelap. Jadi ada reflektif, ada lampu belakang dan lampu depan. Kalau lampu depan jalanan di Jakarta relatif terang, banyak penerangan, mungkin masih aware ya orang ngelihat kita dari depan. Tapi belakang penting banget. Sama harus pintar pakai hand sight. Saat kita belok kasih tanda. Karena sepeda nggak ada lampu nggak ada lampu side dan nggak ada spion. Jadi sebagai pesepeda kita harus tahu tata cara bersepeda yang safe. Oke. Termasuk ini tadi waktu kita masih di jalan itu tadi ada sign pakai mulut ya. Oh iya, sepeda juga nggak punya klakson. Jadi klaksonnya gimana? Yang penting suara dengan nada tinggi sehingga surroundingnya aware. Oke, jadi informasinya sampai ke pengguna jalan yang lain bahwa kita misalnya mau lewat, mau belok atau apapun iya, itu. atau kita minta jalan supaya aware lah pengemudi lain. Oke, artinya kita bersepeda tapi kita harus menjaga diri kita juga termasuk pengendara yang lain gitu ya, Ci ya. Masih ada harapan atau usulan gimana caranya supaya para pesepeda ini juga bisa safety untuk pesepedanya sendiri tapi juga untuk pengguna yang lain, Ci? Apa yang perlu Iya, jadi pesepeda itu harus ngambil jalur paling kiri. Ya, usahakan selalu ngambil jalur yang paling tinggi. Dan saya selalu berusaha kalaupun saya mau berpindah arah, saya ngambil di titik, di garis. Jadi kalau kita bersepeda di garis, kiri, kanan mobil masih bisa lewat. Jangan di tengah.
di tengah itu pasti kita diklaksonin mobil. Mungkin itu salah satu yang harus disadari oleh pesepeda bahwa kita itu nggak bisa cepat. Jadi sebaik mungkin kita di garis sehingga kiri kanan kalau mau ngelewatin kita masih bisa. Kalaupun kita harus terpaksa pindah kanan, lihat dulu ke belakang ya, baru pindah lagi ke garis lagi. Baru ke jalur paling kanan. Kalau misalnya yang 3 jalur kita harus ke kanan, kan itu tantangan banget. Dan sebisa mungkin kita mengalah. Pesepeda itu mengalah, jangan ngotot sama mobil karena kecepatan kita nggak bisa bersaing gitu ya. Itu. Kemudian ya tadi tour safety itu penting banget, dan jangan ini ya, beberapa merasa oh di kantor saya nggak ada kamar mandi, mungkin itu salah satu challenge. Tapi saya lihat bangunan-bangunan baru sekarang itu sudah menyediakan kamar mandi di dekat parkiran buat, tapi masih buat pegawai. Jadi kalau kita yang tamu tidak bisa pakai shower room mereka, tapi itu suatu kemajuan. Saya ngelihat di beberapa bangunan baru di Jakarta sudah mulai diwajibkan seperti itu. Dan hal ini perlu ditingkatkan ya. Berarti cukup signifikan dong Ci dalam 20 terakhir dengan misalnya tadi ada jalur, kemudian ada beberapa gedung punya shower room. Iya, dan juga sarana KRL kita sudah banyak menyediakan kantong parkir sepeda. Jadi sepeda itu dipakai misalnya dari rumah sampai stasiun, terus di stasiun dia naik kereta sampai di tujuan. Kalau itu sepeda lipat tinggal dibuka. Tapi masalahnya kan penuh sekali kalau kita membawa sepeda ke gerbong. Itu akan mengganggu pengguna yang lain. Nah, baiknya sih KRL boleh ada sewa sepeda atau sharing ride ya di setiap stasiun sehingga kita bisa menggunakan sepeda itu ke kantor. Nah, nanti pulang juga sepeda itu balik ke stasiun tinggal diparkir. Mungkin itu ide yang bisa membantu sekali. Pernah ada sharing ride pas pandemi, tapi saya nggak tahu kenapa sekarang udah hilang. Jadi untuk menghubungkan antar poin, itu membantu banget. Ci, oke, tadi di Jakarta mungkin sudah cukup signifikan gitu ya, ada perubahan-perubahan infrastruktur atau fasilitas. Tapi kalau ngomongin sepeda, di ibu kota yang sudah sangat padat penduduk, padat dengan kendaraan juga, apakah masih dibilang efektif begitu dengan kondisi udara yang aku ingat banget Ci, tahun lalu tuh benar-benar pemberitaan media itu sangat besar banget bahwa kayak polusi udara di Jakarta tuh udah di luar batas gitu. Iya. Jadi ini bersepeda bagi saya satu challenge untuk mengurangi polusi. Dengan saya tidak menggunakan kendaraan, saya mengurangi kadar polusi tertentu. Tetapi bersepeda bagi saya tidak pernah khawatir dengan polusi itu merusak tubuh saya. Karena kalau bersepeda kita aktif, paru-paru aktif, darah juga aktif, dan saya yakin Tuhan menciptakan paru-paru kita ada filternya sehingga yang masuk itu O2. Dan beda dengan teman-teman yang menggunakan moda lain yang pasif ya. Pasif tentu aja semua akan langsung masuk. Tapi karena kita aktif, saya yakin itu akan tertolak. Dan so far saya 20 tahun bersepeda dan sering melakukan perjalanan bersepeda di jalur Pantura yang banyak mobil. Hasil medical check up saya selalu baik dan tidak ada gejala di pernafasan ataupun paru-paru. Oke, karena tadi ya tubuh itu aktif ya. Jadi ada yang masuk, oke, tapi diolah terus, jadi keluar gitu ya. Dilempar lagi. Oke, pokoknya mulai aja dulu kata Cici. Iya, jangan terlalu memikirkan banyak hal. Kita mulai aja dulu, pasti selalu ada solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi segala tantangannya. Ya, siapa tahu apa yang kita lakukan juga bisa jadi solusinya ya, Ci, ya, dengan bersepeda tadi. Oke, kalau dari Cici sendiri kira-kira apa sih yang ingin dilakukan supaya nih semangat tadi ya bersepeda, menjaga bumi dengan efektivitas waktu dan segala macam itu juga bisa tersebar kepada orang-orang yang lain? Iya, jadi sebenarnya kalian harus tahu satu rahasia. Dari bersepeda, saya itu selama nggak usah 20 tahun, 10 tahun aja saya udah menghemat 500 juta. Serius sih? Iya. Kalau dihitung-hitung coba ya? Kalian hitung sehari, kalian naik transportasi online, itu berapa? 40.000 mungkin iya ya. 40.000 sebulan udah 1 juta kalau 25 hari. Belum lagi nanti biaya-biaya lainnya ya, kalau kita punya motor atau mobil, cicilan mobil, bensin, dan lain sebagainya. Jadi sebulan itu dengan bersepeda kita bisa menghemat 3 juta.
3 juta kalau kita tabung deposito atau kita belikan ori itu setahun udah bisa 50 juta berikut ini. Nah 10 tahun 500 juta dong. Dan itu bisa dipakai untuk misalnya 3 juta itu untuk menambah cicilan rumah ya, atau membuat beli emas dapat 3 keping ya. Dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kecil itu mungkin perlu kita perhatikan. Jadi aku kaya juga dari bersepeda. Oh wow, oke, itu kaya secara material, belum sama tadi sehatnya dan segala kesehatan. Ya, kesehatan dengan kita walaupun jarak 5 kilo, 10 kilo, tapi kita lakukan secara rutin, kita berolahraga, jantung kita sehat, dan yang penting sepeda itu menghasilkan endorfin bahagia. Yes. Jadi kita bahagia, kerjaan lebih produktif. Wow. Jadi banyak sekali manfaat positif bersepeda yang perlu diketahui sehingga ngerasa ini ada suatu aktivitas yang sangat positif. Nah ternyata Cipat ini tidak hanya seorang pesepeda ya, tapi benar-benar seorang endorphin hunter karena Jihan dengar katanya lagi mau lari charity run ya dari Jakarta sampai Jawa Timur. Iya, jadi saya punya program bersama 3 rekan saya. Kami akan berlari 1000 km dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jogja, Jogja ke Surabaya, dan Surabaya ke Banyuwangi. Tujuannya bukan untuk pamer kekuatan, tetapi untuk menggalang dana bagi anak-anak di jalur Gaza. Jadi seluruh donasi akan dikumpulkan ke United Nations World Food Program untuk menyediakan makanan bagi anak-anak dan keluarga di Gaza dan Palestina yang mereka yang sangat membutuhkan. Jadi melalui kegiatan ini kami mengajak seluruh komunitas lari, komunitas sepeda untuk ikut berdonasi di link berikut. Oh, oke, tapi kita selalu support lah ya untuk hal yang baik gitu. Itu kapan Ci akan dilaksanakan? 2 sampai 17 Agustus. Jadi momen finishnya di 17 Agustus. Wow, kita nantikan kabar baiknya luar biasa ini. Doain supaya lancar, sehat. Pasti dong, tapi karena latihan terus, jadi emang itu ya cukup lah ya persiapannya sampai nanti Agustus. Iya, jadi untuk itu harus dipersiapkan karena ini nggak main-main. Kami akan berlari 80 sampai 100 km setiap hari. Itu tantangannya di situ. Kalau bersepeda 100 km mungkin mudah ya. Tapi kalau berlari 80 sampai 100 km setiap hari, kebayangin nggak kalau kamu tepuk tangan? Tepuk tangan selama ini sama kaki kita pada saat melangkah, ini telapak kaki akan sakit. Jadi ada bagian-bagian latihan yang penguatan otot yang harus saya lakukan. Dan persiapannya cukup pendek, hanya 1 bulan. Semoga saya bisa menjalankan dengan baik. Amin. Pokoknya kita selalu mendoakan, Ci, selalu mendukung untuk hal yang baik tadi. Oke, kalau yang itu tadi charity-nya lari ya. Tapi kita dengar-dengar juga si Cici ini mau bikin ya hal serupa tapi bersepeda ya. Itu gimana? Iya, tahun depan ada challenge bersepeda di 4 pulau besar di Indonesia, yaitu dari Sumatera, dari Aceh sampai Lampung, kemudian dari Anyar sampai Banyuwangi, lalu sampai Surabaya. Kemudian dari Surabaya kita akan terbang ke Pontianak, menelusuri Pulau Kalimantan sampai ke IKN. Dari IKN kita akan ke Balikpapan, dan dari Balikpapan kita akan ke Makassar, kita akan belah Sulawesi sampai ke Manado, Bitung, finish di situ. Dan selama perjalanan itu kita akan menggalang donasi. Uangnya akan disalurkan ke sekolah-sekolah di beberapa daerah yang kota kecil untuk memberikan sepeda bagi anak-anak SD di situ, supaya anak-anak sekolah juga bisa bersepeda ke sekolahnya, meningkatkan budaya olahraga, budaya hidup sehat. Karena kalau kita lihat di daerah, mungkin mereka harus berjalan kaki ke sepeda, ataupun kalau punya motor. Kalau nggak punya motor kan transportasi umum tidak banyak di daerah. Nah, itu salah satu challenge yang ingin kita berikan solusinya, yaitu donasi sepeda untuk perjalanan kita sebut keliling Nusantara. Keliling Nusantara tapi tetap memberikan manfaat ya untuk anak-anak bangsa yang lain. Keren banget, mantap. Oke, terakhir Ci, tips untuk teman-teman yang barangkali kayak di hatinya tuh udah mulai tergerak, apa aku mulai aja ya bike to work gitu, tapi masih kayak ragu, gimana Ci?
tadi kamu sudah melihat banyak sekali manfaatnya ya. Jadi mulai aja dari diri kita sendiri. Tidak perlu menyalahkan, aduh infrastrukturnya belum ada, nggak ada toilet, jalur sepeda nggak ada. Start aja, mulai aja. Semua dimulai dari kayuhan pertamamu. Ayo, saya tunggu kayuhan pertamamu. Wow, tertantang langsung nih Ci, gimana Ci? Oke, baik, mulai aja dulu pokoknya ya. Nah, sebelum kita tutup diskusinya hari ini ya, ngobrol-ngobrolnya, Jihan punya quick quiz yang harus dijawab oleh Cici. Nanti Jihan akan memberikan pertanyaan dan tolong dijawab dengan cepat. Wow. Nggak boleh mikir lama-lama. Oke, ready? Yes. Pertanyaan pertama. Bersepeda di tengah kota atau bersepeda di tengah hutan? Di tengah kota. Perjalanan singkat yang sering atau perjalanan jarak jauh yang menantang? Aceh Labuan Bajo 5.000 km. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Wow. 2023. Kemudian, sepedahan sendiri atau bareng dengan tim komunitas? Komunitas. Saya suka berteman. Oi. Pilih MTB atau gravel? MTB karena saya bisa menikmati alam yang lebih ekstrim, lebih banyak endorfin ya. Naik sepeda aja atau lari dulu deh? Naik sepeda dan lari. Capek emang. Ci, naik sepeda sambil dengar musik atau dengar suara alam dan jalan? Naik sepeda sambil dengar podcast menambah ilmu. Naik sepeda pagi-pagi buta banget atau naik sepeda sambil sunset sore-sore? Pagi-pagi. Oke, next. Kalau hujan turun, mendingan lanjut naik sepeda atau berhenti dulu aja deh? Lanjut dong, kapan lagi mandi gratis? Wow. Terakhir, kalau disuruh pilih satu tempat buat sepedaan seumur hidup nih, pilih sepedaan di gunung atau di pantai? Di gunung. Adem. Dengan MTB ya. MTB, oke. Baik, senang banget kita bisa ngobrol bareng Cipat hari ini. Sudah sharing-sharing juga kepada kita semua tentang tips bersepeda lah, termasuk olahraga, lari juga tadi. Mudah-mudahan dengan segala rencana-rencananya bisa terwujud. Ci, Amin, hati-hati, amin. sehat terus. Dan semoga tadi hal-hal yang baik bisa terjadi pada kita semua. Amin. Thank you banget Cici Makasih. sudah berbagi waktu sama Tempo ya. Dan teman-teman semuanya, Sobat Tempo, kita akan kembali lagi di Cakap-Cakap episode selanjutnya di channel YouTube Tempo.co. Bye-bye.